Baik, selamat siang saya ucapkan kepada Bapak Dari dan Ibu Farida. Pada kali ini saya izin memperkenalkan diri, nama saya Gracia Beliani Saragi dari kelas akuntansi 58A dengan NIM J0314211230. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya, yaitu penerapan manajemen pada UMKM MISO Butina. Latar belakang UMKM dalam perekonomian Indonesia, usaha mikro kecil menengah atau UMKM adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. UMKM merupakan istilah umum dalam khazanah ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Salah satu faktor utama yang menjadi terbentuknya UMKM ialah aplikasi dari manajemen UMKM itu sendiri. Manajemen pada UMKM yaitu serangkaian suatu proses yang terdiri dari perencanaan, koordinasi, dan pengawasan menggunakan suatu ilmu dan seni demi menyelesaikan tugas dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut data yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia pada tahun 2021, lokasi observasi peneliti yang bertempat di Rantau Prapat, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara, terdapat sekitar 872 jumlah UMKM yang tersedia. Salah satunya yaitu UMKM MISO Butina. Tujuan laporan dari observasi yang dilakukan oleh saya. Yang pertama, mengenalkan salah satu jenis UMKM yang ada di Indonesia. Selanjutnya, mendeskripsikan aplikasi manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan dan pemasaran, serta mendeskripsikan aplikasi manajemen produksi pada UMKM MISO Butina. Dan yang selanjutnya, memberitahu kepada pembaca latar belakang dan perundang-undangan yang mengatur UMKM yang ada di Indonesia. Karakteristik dan identitas. Karakteristik dan identitas dari UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dengan bisnisnya. Karakteristik ini menjadi ciri pembela antara pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Pada laporan hasil observasi berikut, menganalisis dua karakteristik UMKM. Yang pertama yaitu identitas UMKM dan yang kedua identitas dari pemilik UMKM. Identitas MISO Butina. Nama usaha MISO Butina perizinan telah dimiliki namun bersifat rahasia. Alamat bertempat di Jalan Sisi Mangaraja, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Lokasinya berada dengan satu rumah dengan pemilik UMKM yaitu di dalam sebuah ruko yang bertingkat 3. Produk yang dihasilkan miso, mie ayam, dan beberapa menu lainnya. Modalnya sekitar 100 juta. Omset yang didapatkan yaitu pendapatan bersih sebesar 500.000 per harinya. Kelas usaha tergolong ke dalam mikro, tahun berdiri sejak 1991 yaitu 30 tahun yang lalu. Identitas dari pemilik, nama pemilik Rusmawati Tina, jenis kelamin beliau adalah perempuan dengan usia 45 tahun, tingkat pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan samping beliau merupakan seorang ibu rumah tangga. Motivasi yang dimiliki oleh beliau yaitu mensyukuri apapun kemampuan yang kita miliki dan berusaha untuk mengembangkannya menjadi suatu keberhasilan. Kita masuk kepada manajemen sumber daya manusia. Jumlah karyawan yang pada UMKM ini terdapat 7 orang, 5 orang tenaga kerja luar, dan 2 orang merupakan tenaga kerja dalam. Proses rekrutmen karyawan, menurut observasi saya, kedai MISO Butina menggunakan metode mulut ke mulut juga antar saudara pemilik UMKM dalam merekrut karyawannya. Kategori sumber daya manusia yang dibutuhkan memiliki keterampilan dalam memasak untuk bagian dapur, selanjutnya memiliki keterampilan dalam melayani pelanggan dan membersihkan kedai miso. Tetapi untuk keterampilan khusus tidak diperlukan. Pelatihan sumber daya manusia tidak ada pada UMKM tersebut. Kita masuk kepada manajemen keuangan. Yang pertama, manajemen keuangan merupakan segala aktivitas yang berhubungan dengan keputusan pengelolaan keuangan. Tujuannya untuk menjaga arus kas, memaksimalkan keuangan usaha, mengurangi resiko operasional, dan yang terakhir yaitu meminimalisasikan penggunaan modal. Pada UMKM ini tidak menggunakan laporan keuangan karena sistem manajemen keuangannya masih sederhana. Pencatatan setiap transaksi dicatat di dalam buku kas yang sederhana oleh pemilik dan pemilik tidak menggunakan software akuntansi. Selanjutnya, pemisahan keuangan pribadi dengan keuangan usaha pada UMKM ini sudah dilakukan oleh pemilik dengan alasan untuk melihat kemampuan dan perkembangan yang dimiliki untuk juga mempermudah menghitung pemasukan dan pengeluaran dalam pencatatan transaksi. Selanjutnya kita masuk kepada komponen apa saja yang diperhitungkan. Yang pertama, biaya bahan baku sebesar Rp200.000 per hari. Selanjutnya, biaya gaji karyawan yaitu Rp1.200.000 sampai dengan Rp1.600.000 per bulannya. Selanjutnya, biaya operasional kurang lebih sekitar Rp1 juta. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan analisis perencanaan, pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan operasionalnya. Strategi pemasaran merupakan elemen yang sangat penting dalam suatu bisnis. Beberapa jenis strategi marketing diantaranya seperti STP, 4P, dan 7P.
Aplikasi STP pada UMKM Miso Butina segmenting berdasarkan variabel geografis. Kedai Miso Butina berada pada posisi yang sangat strategis, tepatnya berada di pinggir jalan raya Kota Rantau Prapat. Berdasarkan variabel demografis, dari segmentasi pemasaran produk dapat disimpulkan bahwa konsumen yang datang ke Miso Butina berasal dari kalangan berbagai usia, mulai dari anak remaja, ibu, ataupun bapak-bapak. Berdasarkan variabel psikografisnya, konsumen yang datang ke kedai Miso Butina merupakan sekumpulan orang-orang yang menyukai makanan praktis, ekonomis, dan merupakan tempat yang sangat strategis untuk dijangkau. Selanjutnya yaitu targeting pada UMKM Miso Butina. Secara langsung tidak memiliki target khusus untuk memandang latar belakang konsumen. Menu-menu yang tersedia pada miso ini memang ditujukan untuk semua kalangan. Karena posisi kedai miso yang berada di bangunan perkantoran, maka lebih banyak konsumen yang berkunjung adalah orang-orang kantor. Tetapi masyarakat umum juga masih banyak. Positioning, produk yang dihasilkan adalah makanan berkuah. Kedai Miso Butina sudah berdiri sejak 30 tahun lalu, membuat kedai miso tersebut terkenal legendaris di daerah tersebut. Pemilik selalu mengikuti perkembangan kuliner yang berada di setiap perubahan waktu dan selalu memperbarui varian menunya. Selanjutnya itu kita masuk kepada aplikasi 7P pada Miso Butina. Yang pertama, produk atau produk. Produk yang dijual ialah makanan dan minuman. Dapat dilihat di hadapan saya ini terdapat beberapa jenis menu-menu yang ada di Miso Butina. Yang kedua yaitu price atau harga. Menu makanan pada Miso Butina berkisar antara 8.000 sampai dengan 13.000 dan untuk minuman berkisar dari 5.000 sampai dengan 7.000. Place atau tempat beramat di Jalan Sisi Mangaraja, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Promotion atau promosi tidak dilakukan secara gencar karena UMKM ini sudah lama berdiri. Pemilik beranggapan hanya melalui mulut ke mulut pelanggan yang sudah pernah berkunjung, maka kedai miso dapat dipromosikan secara tidak langsung. Yang kelima yaitu people atau orang, sumber daya manusia atau tenaga kerja yang dipekerjakan pada UMKM ini tidak memiliki kriteria atau keterampilan khusus untuk syarat bekerja. Yang pertama, pengecualian untuk tenaga kerja. Dapur harus memiliki basic skill dalam memasak. Yang kedua, tidak memiliki pelatihan-pelatihan dalam tenaga kerjanya. Selanjutnya yaitu yang keenam, physical evidence atau tampilan fisik. Tampilan fisik dari kedai Miso Butina yaitu berdiri di atas bangunan berbentuk ruko dengan tingkat 3 dengan luas sekitar 7 x 32 meter persegi. Tampilan fisik produk terdiri dari mie, ayam, bakso, kuah, serta sayur-sayuran dan bumbu dapur pendukung, kemudian dihidangkan di dalam bentuk mangkuk dan didampingi dengan berbagai minuman, lalu siap disantap oleh konsumen. Yang ketujuh yaitu proses. Pada proses produksi makanan UMKM ini dilakukan secara setiap hari karena menunya berkuah dan harus dimasak sebelum dikonsumsi sekitar 10 menit. Untuk proses pemesanannya, yang pertama konsumen datang dan mereka terlebih dahulu menempatkan dirinya pada meja yang diinginkan, kemudian karyawan ditugaskan bagian pelayanan langsung kepada konsumen, segera menuju konsumen dan mencatat apa yang hendak dipesan oleh konsumen. Setelah itu, karyawan akan membawa catatan pesanan tersebut ke dalam dapur kecil yang berada di depan ruko dan menu akan dikelola sesuai permintaan. Selanjutnya kita masuk kepada manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan sebuah penataan dari proses pengubahan bahan mentah menjadi suatu produk atau jasa yang memiliki nilai jual. Salah satu menu yang ada di Miso Butina yaitu mie ayam. Pertama, peletakan bahan baku ke dalam seli yang berada di dapur kecil, tepat berada di depan ruko. Bahan bakunya antara lain bahan baku yang masih mentah, seperti mie kuning, bihun, sayur-sayuran, dan lain-lainnya. Kedua, proses pembuatan mie ayam pertama kali dilakukan ialah mengambil mie kuning yang masih mentah sesuai dengan porsi ke dalam setiap mangkuk. Setelah mie tersebut dimasukkan ke dalam panci perebusan beserta sayur-sayuran, akan direbus sekitar kurang lebih 10 menit hingga matang. Setelah mie kuning matang dan diangkat dari perebusan, diletakkan ke dalam sebuah mangkuk. Kemudian jika mie dan sayur-sayuran yang terbentuk sudah rapi, diberikan daging ayam di atasnya. Selanjutnya diberikan kerupuk di atasnya supaya terlihat lebih menarik. Terakhir dituangkan kuah miso yang sudah mendidih ke dalam mangkuk mie yang sudah tertata rapi. Nah, berikut gambaran pada salah satu menu favorit yaitu mie ayam yang telah siap untuk disantap. Nah, berikut gambaran layout yang ada pada UMKM tersebut. Tepat berada di Jalan Sisi Mangaraja, kita akan melihat banner bernama Miso Butina. Lalu di sebelah kirinya, tepat berada di depan ruko, terdapat dapur kecil serta peralatan yang mendukung untuk memasak. Kemudian di sebelah belakangnya terdapat kulkas minuman. Di sebelah kanan serta menuju ke arah belakang terdapat meja makan pelanggan. Kemudian berada di sebelah berhadapan dengannya terdapat kasir. Berjalan lurus menuju ke arah belakang terdapat dapur utama dan berada di pojok kanan terdapat toilet serta di pojok sebelah kiri terdapat tempat penyimpanan makanan bahan baku. Yang terakhir sebagai penutup kita masuk kepada kesimpulan dan rekomendasi kepada UMKM Miso Butina. Kesimpulan, UMKM yang bernama Miso Butina berdiri pada tahun 1991 dan berlokasi di Jalan Sisi Mangaraja, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Pemilik mengeluarkan
modal sekitar kurang lebih 100 juta rupiah dan berkeyakinan atas kemampuan memasak yang dimilikinya, sehingga beliau bertekad membuka kedai miso yang diyakininya dapat bersaing dengan pedagang miso lainnya. Pelaksanaan berbagai manajemen yang diterapkan pada UMKM ini pun masih sangat sederhana, baik itu dari manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan dan pemasaran, serta manajemen produksinya. Walau sudah beroperasi selama 30 tahun, tetapi UMKM Miso Butina masih tetap eksis di kalangan masyarakat, baik dari kalangan bawah, kalangan sedang, maupun kalangan atas. Dan sudah banyak yang menjuluki Miso Butina ini merupakan salah satu kedai miso legendaris pada masanya. Rekomendasi: berdasarkan observasi yang saya lakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang bertujuan untuk membangun UMKM tersebut supaya menjadi lebih baik lagi. Yang pertama, pada manajemen keuangan, saya sarankan kepada pihak UMKM untuk meningkatkan sistem keuangannya menjadi lebih baik dan terperinci. Hal ini dikarenakan saya masih melihat aplikasi manajemen keuangan masih sangat sederhana. Menurut saya, untuk UMKM yang sudah bergerak dalam kurun waktu 30 tahun, sepertinya kurang baik tidak menggunakan laporan keuangan secara maksimal. Yang kedua, pada manajemen pemasaran, saya melihat bahwa minat masyarakat yang tinggi akan miso Butina dan kalangan pelanggan yang sangat beragam. Saya menyarankan untuk menggunakan promosi melalui sosial media atau membuat sistem pemesanan online. Hal ini dilakukan mengingat zaman sekarang pemesanan serba online membuat kebanyakan masyarakat lebih tertarik dengan alasan lebih praktis dan tidak perlu membuang-buang waktu untuk keluar dari kegiatan yang dilakukan oleh mereka. Saya akhiri presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.